Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin ikhwan dan akhwat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita berhenti untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau bukan karena nikmatnya tidak mungkin kita akan bisa duduk di majelis ini saat ini. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa melakukan hal positif sekecil apapun. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Sehingga kenikmatan yang sangat banyak ini sudah selayaknya untuk kita syukuri sebagai seorang hamba yang menerimanya secara gratis. Allah Subhanahu wa taala kasih kita nikmat secara gratis. Dan diantara bentuk penghambaan yang real kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghamba kepada Allah Tabaraka wa taala dengan cara bersyukur kepadanya. Nah, karenanya di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal yang thayyib yang telah kami rizkikan kepadamu. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang kamu beribadah kepadanya. Ini challenge dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kamu beneran menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan cara berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala inilah kita bisa mewujudkan atau merealisasikan bentuk ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman, kitab Tafsir Kalamul Mannan, beliau berkata rahimahullah, fashkuruhu fadalla ala anna man lam yashkurillah lam ya'budhu wahdah kama anna man syakarahu faqad abadah. Kenapa kita disuruh bersyukur, kemudian di belakangnya dikasih kalau emang beneran kamu beribadah kepada Allah maka bersyukurlah. Beliau katakan di sini ini menunjukkan bahwa barang siapa yang belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga elemen yang itu, elemen hati, kita beneran terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Kemudian elemen lisan, kita ucapkan alhamdulillah 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 dengan lisan kita.
Kemudian elemen anggota badan, kita taati semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulnya perintahkan, serta kita jauhi semua yang Allah dan Rasulnya larang. Maka barang siapa yang belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 aspek ini, maka ibadahnya belum sempurna. Dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan yang sempurna. Sebagaimana orang yang berhasil bersyukur dengan 3 hal ini, berhasil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad abadah, maka dia telah berhasil mencapai level ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang besar yang saat ini kita rasakan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan yang agung ini, bulan Ramadan, bulan yang hanya berisi 29 sampai 30 hari, bulan pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari 360 hari yang lain. Maka nikmat ini pun mesti kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antara bentuk syukur kita di bulan Ramadan adalah kita beribadah, kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di lanjutan penjelasan tadi, Syekh Sa'di mengatakan li'anna syukra yahfadun ni'amal mawjudata wa yajlibun ni'amal mafqudata. Sungguhnya syukur itu menjaga nikmat yang telah berhasil didapatkan serta menarik nikmat yang belum dia dapatkan. Jadi syukur ini rewardnya ada 2 nih. Untuk ngekip nikmat yang sudah ada saat ini, plus dia punya daya magnet untuk menarik nikmat yang belum ada ketika itu. Kemudian sebaliknya, kama annal kufra yunaffirun ni'amal mafqudata wa yuzilun ni'amal mawjudata. Sebagaimana kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berterima kasih kepada Rabb Tabaraka wa taala, ini membuat nikmat yang sudah ada kabur, plus membuat nikmat yang belum didapat makin jauh lagi. Maka ketika kita sudah berhasil Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan bulan Ramadan, dan bukan hanya pertemuan, Allah kasih kita taufik untuk bisa beribadah di dalamnya, maka dengan mensyukuri nikmat tersebut, semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala tambah kenikmatan yang lain, seperti Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dalam kondisi sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci inilah yang harus kita pegang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rabbmu mengumumkan, kalau kamu bersyukur maka pasti akan aku tambahi. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kamu tidak berterima kasih, kamu tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut, atau bahkan kamu ingkari, inna 'adzabi lasyadid, ketahuilah bahwa azabku sangat pedih, azabku sangat berat. Jadi ini kuncinya. Ketika kita bersyukur, azidannakum, pasti akan Allah tambah. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kufur, maka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicabut nikmat tersebut. Maka kalau kita mendambakan bertemu dengan malam yang mulia, sebuah malam yang ibadah di dalamnya lebih baik, bukan equal ya, bukan sama, tapi lebih baik daripada 1000 bulan, maka kita syukuri dulu nikmat yang saat ini ada di depan kita, yaitu nikmat bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyaksikan banyak sekali kasus-kasus di mana orang yang dia H-1 Ramadan masih sehat bugar, akan tapi ketika memasuki Ramadan
ternyata nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah banyak juga orang yang berhasil masuk ke bulan Ramadan tapi tidak berhasil menjajaki 10 malam terakhir yang dimana terletak Lailatul Qadar di dalamnya. Jika demikian, lalu apa Lailatul Qadar yang harus kita kejar ini? Apa sih keistimewaan dari malam yang selalu digaung-gaungkan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, oleh tabi'in dan seluruh ulama? Malam apa sih yang Allah Subhanahu wa taala letakkan mizah atau maziyah, keistimewaan khusus di dalam malam tersebut? Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sudah ketahui bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam spesial yang memang Allah Subhanahu wa taala sengaja muliakan untuk kaum muslimin. Tapi di balik kemuliaan yang level up ini, Allah Subhanahu wa taala sembunyikan waktunya. Allah Subhanahu wa taala tidak ta'yin, tidak sebutkan secara rinci di malam keberapa. Di antara hikmahnya adalah agar kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir ini. Perlu kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam atau satu malam yang terletak di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di Ramadan ada 30 hari, 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. Nah, malam Lailatul Qadar adalah satu malam di antara 10 malam yang terakhir ini. 10 malam yang terakhir, atau 9 malam yang terakhir kalau tanggalnya 29. Dan inilah qudwah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika memberikan contoh gimana sih kita cara menghargai Lailatul Qadar, gimana cara kita reach Lailatul Qadar dengan ibadah di dalamnya. Maka Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, malam yang mulia ini, carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kita hitung aja nih, karena ini alhamdulillah kebetulan banget ya, Maret tanggalnya barengan banget ya sama Ramadan. Jadi 1 Maret 1 Ramadan, ya, ntar kita tinggal hitung malam 21-nya berarti tanggal 20 Maret. Nah, malam-malam 10 terakhir Ramadan inilah ada satu malam yang tersembunyi yang nilainya atau value-nya lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah diantara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan Lailatul Qadar dan tidak ditampakkan di tanggal berapa. Supaya kita mengamalkan apa yang Nabi SAW katakan untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Kita full ibadah di 10 malam terakhir. Inilah rahasia yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian ketika di tanggal atau di malam-malam ganjil, maka probabilitas terjadinya Lailatul Qadar semakin besar. Jadi 10 malam terakhir, kemudian malam-malam ganjilnya itu probabilitasnya lebih gede, kemungkinan terjadi Lailatul Qadar lebih besar. Makanya dalam hadis yang tadi tapi di riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW katakan dengan lafaz lain, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam inilah yang kemungkinan Lailatul Qadar di dalamnya lebih besar. Kemungkinannya lebih besar. Perlu kita garis bawahi ya, kalau tanggalan Masehi kan mulai harinya jam 00.01 ya, atau 00.00.01 lebih 1 detik. Tapi kalau Hijriyah, karena Ramadan ini pakai Hijriyah, maka mulainya adalah ketika tenggelamnya matahari dengan masuknya waktu maghrib
di hari terakhir bulan Sya'ban kemarin, itulah Ramadan masuk. Jadi malam pertama adalah malam dimana siangnya itu adalah Sya'ban kemarin. Maka nanti gitu juga, malam 21 adalah malam yang siangnya tanggal 20. Jadi tanggal 20 malamnya itu baru malam 21. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malam ini adalah malam yang disifati dengan malam yang penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah, kita sudah tahu bahwa barokah adalah kathratul khair atau kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan, di awal-awal surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin." Sungguhnya Al-Qur'an itu, Hamim tanzil seterusnya, sungguhnya Al-Qur'an itu kami turunkan di malam yang penuh berkah. Malam yang penuh berkah. Sungguhnya kami memberi peringatan. Dan para ulama ketika menafsirkan malam yang penuh berkah ini, yang dimaksudkan adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang berkahnya luar biasa, value-nya 1000 kali lipat dari bulan-bulan yang lainnya. Makanya dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan riwayat dari Qatadah rahimahullah Ibnu Amr As-Sadusi bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah, yang dimaksud dengan malam yang penuh berkah adalah malam Lailatul Qadar. Dan inilah saat dimana Al-Quran diturunkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Kita turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Lebih detail daripada itu, Allah Subhanahu wa taala katakan langsung di dalam surat Al-Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya Al-Quran itu kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Maka seperti yang kita sudah tahu bahwa semua hal yang bersinggungan dengan Al-Quran pasti otomatis menjadi hal yang paling baik di dalam segmen dia. Ketika Al-Quran turun melalui malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Ketika Al-Quran turun di Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk untuk manusia. Maka karena Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita yang notabene manusia biasa, manusia lemah penuh dosa, tapi ketika bersinggungan dengan Al-Quran, maka kita bisa menjadi manusia terbaik dengan cara mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Maka demikian juga dengan Lailatul Qadar. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam ini tidak lagi menjadi malam biasa, tidak lagi menjadi malam seperti malam-malam sebelumnya ataupun malam-malam setelahnya. Lailatul Qadar karena Al-Quran turun di dalamnya menjadi malam yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam yang value pahala di dalamnya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Qadr. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sholat 2 rakaat di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada sholat selama 1000 bulan. Dan perlu kita bold di sini bahwa sekali lagi bukan kesamaan, bukan
equal tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Maka malam spesial mana lagi yang bisa menandingi spesialnya malam Lailatul Qadar? Maka karena kita mengetahui malam ini adalah malam yang mulia, maka harus kita persiapkan diri untuk mencari dan berburu malam tersebut sehingga kita bisa penuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malam Lailatul Qadar, malam dituliskannya takdir di situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ad-Dukhan, lanjutan ayat yang tadi, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya lah diperjelas, ditulis, ditata seluruh perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau menukilkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, yahkumullahu amrad dunya ila qabilin fi lailatul qadri maka min hayatin aw mautin aw rizqin. Allah Subhanahu wa taala tata dan perjelas, Allah Subhanahu wa taala tulis semua perkara yang ada di dunia sampai Lailatul Qadar berikutnya, dari kehidupan, kematian ataupun rizki seseorang. Jadi pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala tulis kembali takdir orang-orang. Oleh karena kita akan bahas nanti bahwa di antara amal yang bisa kita lakukan adalah kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah bisa jadi takdir kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita minta saat itu. Kemudian di antara keagungan atau istimewanya Lailatul Qadar juga adalah para malaikat turun di dalam malam tersebut. Para malaikat turun pada malam tersebut. Ketika dalam surat Al-Qadr Allah Subhanahu wa taala terangkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di dalam Lailatul Qadar malaikat itu turun. Begitu juga ar-ruh atau malaikat Jibril alaihissalam juga turun. Bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, fayanziluna ilal ardi wa yu'minuna ala du'a'in nasi ila waqti tulu'il fajr. Ini menarik sekali nih. Di antara hikmah turunnya malaikat ketika malam Lailatul Qadar adalah malaikat turun dan mengaminkan doa-doa kaum muslimin sampai terbitnya fajar. Jadi makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu para malaikat di atas di sisi Allah Subhanahu wa taala turun dan mengaminkan doa-doa kaum muslimin yang dipanjatkan pada malam tersebut sampai terbitnya fajar. Bukan hanya sampai di situ, bukan hanya malam ini disifati dengan malam yang penuh berkah, lebih baik dari 1000 bulan yang lain malaikat turun di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup surat Al-Qadar dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar adalah malam keselamatan, malam yang suci, malam yang selamat, yang penuh dengan keselamatan hatta matla'il fajr, dan akan terus seperti itu dari awal mula malam. Awal mula malam kan dari terbenamnya matahari tadi ya, dan akan terus seperti itu sepanjang malam tersebut hatta matla'il fajr, sampai fajar masuk ke hari berikutnya. Jadi sepanjang malam adalah waktu Lailatul Qadar. Bukan hanya habis tarawih sampai kita tidur, tidak, tapi dari terbenamnya matahari sampai fajar atau waktu subuh masuk kembali. Itulah durasi malam Lailatul Qadar. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana caranya kita tahu mana yang Lailatul Qadar, mana yang bukan? Mana malam yang mulia ini dan mana malam-malam yang seperti malam Ramadan yang lainnya? Ada beberapa
ciri atau tanda yang bisa kita perhatikan dari penjelasan Rasulullah SAW. Tentu saja yang pertama, Lailatul Qadar pasti terletak di 10 malam terakhir, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Sehingga ketika kita menemukan seseorang yang meyakini bahwa Lailatul Qadar terletak di hari-hari lain selain 10 malam terakhir, atau bahkan mungkin ada yang meyakini Lailatul Qadar di luar Ramadan, maka ini tidak benar. Karena Nabi SAW yang mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, atau taharrau Lailatul Qadri minal ashril awakhir min Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW katakan, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Adapun riwayat Imam Bukhari tadi yang ada kata fil witri, ada tambahan kata fil witri, tambahan kata di malam ganjil, maka ini menunjukkan bahwa ketika malamnya itu adalah malam hitungan ganjil, maka ini probabilitas untuk terjadinya malam Lailatul Qadar ini lebih besar. Tapi perlu kita perhatikan bahwa Lailatul Qadar, para ulama menjelaskan bisa jadi terjadi di malam-malam genap, bisa jadi terjadi di malam-malam genap. Oleh karena dalam hadis Bukhari, Nabi SAW katakan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari Ramadan. Fita sa'atin tabqa, ketika puasa tinggal 9 hari, fisa bi'atin tabqa, atau tinggal 7 hari, fi khamisatin tabqa, atau tinggal 5 hari. Jadi hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Abu Daud dan selainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ketika Ramadan tinggal 9 hari, nah malamnya itu Lailatul Qadar, atau tinggal 7 hari, atau tinggal 5 hari. Nah, menariknya Syekh Muhammad Ashraf Abadi rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Anul Ma'bud fi Syarh Sunan Abi Dawud, bahwa beberapa ulama mengatakan innama yasihhu ma'nahu wa yuwafiqu Lailatul Qadri witran minal layali idza kana syahru naqisan. Hadis yang tadi bisa dimaknai dengan benar kalau malam Lailatul Qadar ini terjadi di malam ganjil ketika bulan Ramadan jumlahnya 29 hari. Karena kalau 9 hari sisa berarti kan malamnya malam ke-21, 7 hari sisa malamnya ke 23 dan seterusnya. Jadi bisa terjadi di malam ganjil ketika jumlah Ramadannya 29, tidak nyampe 30. Fa in kana kamilan fala yakunu illa fi syaf'in. Adapun ketika Ramadannya full sepanjang 30 hari, maka bisa jadi Lailatul Qadar terletak di malam-malam genap. Karena kalau jumlahnya 30, maka bisa terjadi di malam genap. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa kita bilang bahwa malam ganjil probabilitas terjadinya lebih besar, tapi tidak menutup kemungkinan malam genap bisa terjadi. Malam genap bisa terjadi. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama, di mana kita bukan hanya diminta untuk fokus terhadap malam-malam ganjil saja, tapi kita full untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir. Sekalipun itu malam genap, sekalipun itu malam genap. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian tanda-tanda, di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah tanda yang dimention oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, inna amarata lailatul qadri annaha safiyatun baljatun. Di antara tanda malam itu adalah malam Lailatul Qadar, annaha safiyatun baljah. Malam itu adalah malam yang cerah, malam yang bercahaya, bulan di dalamnya terlihat, tidak ada mendung yang menutupi. Ka'anna fiha qamaran sati'an, seolah-olah di malam tersebut bulan itu sedang berseri-seri, bulan sedang tersenyum dan menampakkan dirinya kepada kita. Sakinatun,
Kemudian di antara cirinya juga adalah malam tersebut adalah malam yang tenang sekali, malam yang kita ngerasanya di dalamnya chill banget, malam yang kita nikmat di dalam malam tersebut. Mungkin yang biasanya kita di jalanan banyak orang klakson, banyak orang buru-buru, banyak knalpot brong jalan, bisa jadi di malam tersebut adalah malam yang sunyi dan malam yang tenang. Entah gimana Allah Subhanahu wa taala bikin malam tersebut tenang. Sajiyatun, begitu juga malam yang tentram. La barda fiha wala harra. Di antara tanda malam Lailatul Qadar juga adalah malam tersebut tidak dingin dan tidak panas. Tidak dingin dan tidak panas. Di tengah-tengah. Wala yahillu likaukabin ayyurma bihi fiha hatta yusbah. Dan bintang tidak ada yang dilempar, kan diantara fungsi bintang kan untuk melempar jin yang mencuri berita dari langit. Tapi di malam Lailatul Qadar tidak ada bintang yang dilempar kepada jin hatta yusbah, sampai pagi lagi. Wa inna amarataha anna syamsa sabihataha takhruj mustawiyatan. Kemudian di antara ciri malam Lailatul Qadar adalah besok paginya, besok paginya matahari terbit dengan lurus, dengan baik, dengan enak. Laisa laha syu'a, tidak ada sorot yang panas. Mataharinya juga adem, suasananya enak. Mithlal qamari lailatul badri, mataharinya jelas sebagaimana kita jelas melihat bulan di malam purnama. Di malam purnama kita lihat bulan bulat, jelas dan terang. Maka seperti itulah matahari di keesokan harinya dari malam Lailatul Qadar. Wala yahillu lisyaitani ay yakhruja ma'aha yawma idzin. Maka tidak ada syaitan yang keluar pada malam tersebut. Ini adalah di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Jadi bisa kita bagi beberapa part ya tanda-tandanya ya. Ada tanda yang bisa kita ketahui dan ada tanda yang gaib. Tanda yang bisa kita yang gaib adalah ini tadi. Wala yahillu likaukabin ayyurma bihi fiha hatta yusbah. Jadi bintang tidak ada yang dilempar kepada jin ketika malam Lailatul Qadar. Ini yang gaib. Kemudian yang kedua yang gaib adalah ini. Wala yahillu lisyaitani ay yakhruja ma'aha yawma idzin. Setan tidak ada yang keluar pada malam Lailatul Qadar. Setan enggak ada yang keluar pada malam Lailatul Qadar. Meskipun ini gaib, mungkin kita bisa rasakan efeknya ya. Kita lebih mudah untuk ibadah, tidak tergoda dengan maksiat dan seterusnya. Ini tanda yang gaib. Adapun tanda yang bisa kita rasakan, ini juga bisa kita spare menjadi dua. Tanda ketika malamnya dan tanda ketika besok paginya. Tanda yang malamnya ini, annaha safiyatun baljatun. Malamnya adalah malam yang cerah dan bercahaya, terang. Kemudian sakinatun, malamnya tenang, damai dan tentram. La barda fiha wala harra. Malam itu juga tidak dingin dan tidak panas, enggak dingin yang dingin kayak La Nina, enggak panas kayak yang panas El Nino. Kalau yang panas biasa ya mungkin ada ya, kalau misalkan kita tinggal di kos-kosan atau rumah susun yang kanan kiri belakangnya tembok semua, aliran udaranya cuma dari pintu, ya ini mungkin panas, tapi panasnya yang panas biasa, bukan yang panas banget. Makanya di sini la barda fiha wala har, tidak ada panas yang menyengat, tidak ada dingin yang menusuk dan tidak ada panas yang menyengat. Ini tanda ketika malamnya. Kemudian tanda ketika besok paginya, anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan. Matahari terbit dengan indahnya, dengan eloknya, dengan lurusnya, dengan baiknya. Laisa laha syu'a'un. Tidak memiliki syu'a' itu atau jamaah syiah, sorotan-sorotan yang panas. Jadi matahari ketika itu besok paginya ini nggak panas.
mithlul qamari lailatul badri, mataharinya jelas, indah seperti kita sedang melihat bulan yang purnama. Ini adalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani dan akhwati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika misalkan next suatu malam kita ketemu kayaknya ini malam Lailatul Qadar, apa yang mesti kita lakuin? Ibadah apa yang mesti kita fokusin untuk diri kita untuk menyambut malam ini supaya nggak sia-sia? Kan 1000 bulan berarti berapa tahun, Pak? 80-an ya, 83 sekian. Jadi ibadah yang kita lakukan di malam tersebut lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun. Sedangkan umur kita kebanyakan 60, jarang yang lewat atau kurang. Yang pertama, ibadah yang harus kita lakukan atau kita fokuskan ketika malam Lailatul Qadar tentu saja menghidupkan malam tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semua bentuk ketaatan yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan malam tersebut, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, dulu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa yaqadha ahlahu. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir, sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggang. Beliau kencangkan ikat pinggang untuk beribadah. Wa ahya lailahu, beliau full hidupkan malamnya. Beliau hidupkan malamnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayqadha ahlahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangunkan keluarganya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bangunkan istrinya untuk turut serta dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimat wa ahya lailahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam hidupkan malamnya, di sini termasuk ke dalamnya semua ibadah yang bisa kita lakukan di dalamnya. Kita sholat, kita berzikir, kita muji Allah Subhanahu wa taala, kita doa, kita baca Quran dan seterusnya. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu sangat semangat sekali untuk beribadah di 10 malam terakhir, dan semangat tersebut tidak pernah beliau lakukan di kesempatan lain. Jadi di 10 malam terakhir Nabi SAW memiliki spirit, memiliki semangat yang tidak beliau lakukan di malam-malam lainnya. Ini menunjukkan bahwa beliau SAW sangat menghargai malam 10 malam terakhir, karena pasti satu dari 9 atau 10 malam yang ada adalah malam Lailatul Qadar. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja di antara amalan yang secara spesifik ya, di antara amalan yang kita lakukan adalah kita sholat malam, kita sholat tarawih atau qiyamul lail. Kita sholat bersama imam misalkan, atau sholat sendiri, atau sholat bersama imam di akhir malam. Dan seperti yang kita sudah ketahui bahwa dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat malam pada Lailatul Qadar tapi dengan syarat berbasis iman dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka rewardnya bukan sembarang reward. Rewardnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa dari kita yang terlepas dari dosa? Banyak sekali dosa yang kita lakukan, maka cara instan untuk menghapuskan dosa tersebut ini, kita sholat malam di malam Lailatul Qadar. Dan lebih baiknya adalah ketika kita sholat bersama imam sampai selesai. Kalau
Kalau misalkan kita nggak bisa sholat sama imam sampai selesai, misalkan karena imamnya bacaannya panjang, ya kita cari yang kita bisa sholatnya khusyuk. Kita cari masjid yang imamnya bacaannya enak, nggak apa-apa. Kita cari imam yang bacaannya bagus dan tidak terlalu panjang sesuai dengan kita. Yang penting bisa membuat kita khusyuk dan ibadahnya benar, maka ini boleh. Nah, karenanya dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW katakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat sama imam sampai imamnya selesai, salam terakhir itu, salam witir, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia akan mendapatkan pahala sholat satu malam full, sholat semalam suntuk, dari habis isya sampai subuh tanpa stop, pahalanya sama. Jadi sholat bersama imam sampai imamnya selesai ini bukan sembarang ibadah, tapi ibadah yang value-nya sama seperti kita sholat non-stop dari ibadah isya sampai sholat subuh. Jadi ketika kita sholat bersama imam dan ngepasin malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita sholat semalam suntuk dikali 1000 bulan, atau bahkan lebih baik daripada dikali 1000 bulan. Maka sholat tarawih, sholat malam ini perlu kita perhatikan. Ikhwani dan akhwati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan malam kita dengan memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pintakan apa yang selama ini menjadi harapan kita di dunia dan di akhirat. Kita berdoa, bermunajat, kita merendah, kita menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan kepada Allah apa yang kita butuhkan. Ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu dambakan selama ini. Maka seperti yang kita bahas tadi, di malam Lailatul Qadar saat itu dituliskan takdir. Maka bisa jadi hal yang selama ini kita impikan, kita dambakan, kita bayangkan, Allah Subhanahu wa taala realisasikan dengan doa kita di malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku itu mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar dengan tanda-tandanya, dengan ciri-cirinya, Nabi SAW, kalau misalkan aku ketemu malam yang ciri-cirinya persis seperti Lailatul Qadar, kayaknya ini Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, aku harus bilang apa di malam tersebut? Maka Nabi SAW katakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah wahai Aisyah, ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf dan engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Ini adalah diantara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita perbanyak di malam Lailatul Qadar. Maka doa dianjurkan, kemudian di dalam doa tersebut meminta ampunan lebih dianjurkan lagi. Dan seperti yang kita katakan tadi, tidak ada manusia yang terlepas dari dosa. Makanya dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW katakan, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti banyak berbuat salah, pasti banyak berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang banyak berbuat salah adalah mereka yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kesempatan Lailatul Qadar ini terlewat oleh kita. Karena di antara tujuan kita di Ramadan adalah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'at wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat per pekan, kemudian dari Ramadan ke Ramadan per tahun,
Ini adalah penghapus dosa yang diantara dua tersebut. Ini diantara tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW katakan, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Merugilah orang yang berhasil masuk Ramadan, dia sukses memasuki Ramadan, tapi thumma salakha qabla an yughfara lahu. Ramadan pergi sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita perhatikan. Kemudian di antara amalan yang bisa kita lakukan juga adalah kita beriktikaf atau bermalam di masjid. Maksudnya bermalam ya kita ibadah juga ya di masjid ya, jangan kita buka di rumah, tarawih, pulang, ganti baju ke masjid, bawa kasur, tidur, bangun sahur ke rumah lagi, bukan kayak gitu. Tapi di masjid kita niatkan iktikaf, kita niatkan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita ibadah, kita baca Quran, kita doa, kita sholat di dalam masjid. Karena dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beriktikaf di setiap 10 malam terakhir di bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap Ramadan, setiap 10 malam terakhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf. Intinya pada malam ini, malam Lailatul Qadar, kita wujudkan kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi malam tersebut dengan ibadah dan dengan kebaikan. Kemudian ana ingin menutup hal ini dengan perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam web beliau. Beliau katakan, wa qiyamuha yakunu bis salati wadz dzikri wad du'ai wa ghairi dzalika min wujuhil khair. Yang dimaksud dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat, dengan zikir, dengan doa dan selainnya yang termasuk dari kebaikan. Intinya kita perbanyak kebaikan kita di 10 malam terakhir. Karena sebagaimana bisa terjadi di malam ganjil, malam Lailatul Qadar, ada probabilitas juga terjadi di malam genap. Ikhwani dan akhwati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk yang menyampaikan dan juga mendengarkan. Dan ana ingin tutup pertemuan kali ini dengan sebuah epilog yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, di antara cara agar kita berhasil bertemu dengan Lailatul Qadar dalam ketaatan, tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membuat kita taat di malam Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukanlah aku dengan Lailatul Qadar dalam kondisi ketakwaan yang paling tinggiku. Pertemukanlah aku dengan malam Lailatul Qadar dan berikanlah aku taufik untuk bisa memenuhi malam tersebut dengan ibadah kepadamu wahai Rabb. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW berkata, Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala sunnah. Ya Allah, kalau bukan karenamu maka kita tidak akan mungkin dapat hidayah, kita tidak akan mampu untuk sholat, kita tidak akan mampu untuk puasa. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita taufik untuk memenuhi malam ini dengan ibadah. Kemudian poin berikutnya adalah kita harus perhatikan muqaddimah dalam seluruh ibadah. Kalau kita pengen sukses dalam menjalankan sebuah ibadah, kita perhatikan muqaddimah ibadah tersebut. Kita pengen sholat dengan sukses, dengan khusyuk, maka kita perhatikan jalan kita menuju masjid.
Nabi SAW melarang kita untuk lari menuju masjid, karena berjalan menuju masjid adalah muqaddimah sebelum salat. Maka Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir. Saat ini kita sedang berada di muqaddimah malam tersebut. Maka kita perhatikan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekarang. Terutama ibadah-ibadah wajib kita. Ibadah puasa kita, kemudian sholat 5 waktu kita, sholat di masjid kita untuk yang cowok, kemudian keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita perhatikan. Karena dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidak ada yang bisa dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang wajib. Maka cara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya adalah ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian yang terakhir, perlu kita perhatikan bahwa kita tidak diminta untuk mencari-cari tanda-tanda Lailatul Qadar. Kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menebak-nebak, ini kayaknya malam ini deh, kayaknya kemarin deh, kayaknya dari kemarin belum ada, jangan-jangan besok. Bukan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah kita penuhi malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di salah satu malam yang kita kira atau kita sangka malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka bisa jadi bukan malam Lailatul Qadar. Bukan malam Lailatul Qadar. Tapi ketika kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi malam-malam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di semua 10 malam terakhir, maka pasti salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Kalau kita full ibadah sama Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir full, maka pasti ibadah kita kena di malam Lailatul Qadar. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk yang menyampaikan dan mendengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah boleh sholat tarawih diakhirkan waktunya, tidak setelah isya seperti biasa di bulan-bulan lainnya? Boleh, sholat tarawih boleh diakhirkan, tidak harus setelah isya langsung. Boleh diakhirkan hingga sebelum terbit fajar. Akan tapi yang perlu kita perhatikan bahwa tadi sholatnya kita bersama imam ini sampai imam salam, ini lebih baik daripada kita sholat sendirian. Jadi kalau kita pengen sholat di akhir malam, ya kita cari imam yang sholatnya di akhir malam. Nah, karena hadis yang tadi, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi, ceritanya adalah ketika itu Nabi SAW sholat bersama para sahabat sampai pertengahan malam. Kemudian para sahabat bilang, "Wahai Rasulullah, lau la tanaffalna, lau la naffaltana." Wahai Rasulullah, tidakkah engkau tambahi kami sholatnya, tambahi lagi wahai Rasulullah, supaya kami dapat pahala lagi. Maka Nabi SAW katakan ini, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Sungguhnya udah nggak perlu, itu cukup. Sungguhnya siapa yang sholat sama imam sampai imamnya selesai, maka dia dapat pahala seperti malam atau sholat malam secara full. Maka kalau kita pengen sholat di akhir malam, kita cari imam yang sholatnya di akhir malam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bismillah. Supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar,
apakah wajib di masjid Ustadz? Kemudian ketika berzikir atau amal saleh yang lainnya yang kita lakukan namun tidak di masjid, apakah juga bisa dapat Lailatul Qadar? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Bukan syarat untuk mendapatkan, kan kita perlu sepakati dulu nih definisi dari mendapatkan Lailatul Qadar ini apa nih? Mendapatkan. Maksud dari mendapatkan adalah kita berada di malam tersebut. Kalau berada pasti berada di dalam malam tersebut. Tapi dimaksud mendapatkan adalah kita berada di malam tersebut dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan syaratnya adalah i'tikaf. Kita bisa penuhi dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita bisa baca Quran, kita bisa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ketaatan yang sudah kita bahas tadi. Maka tidak harus di masjid. Misalkan wanita dia tidak ingin i'tikaf, maka di rumah dia tetap jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak di masjid. Cuman salah satu amalan yang sangat mulia di malam Lailatul Qadar adalah i'tikaf atau bermabit atau menetap di masjid. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawaffahullah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tsumma i'takafa ba'dahu azwajuhu. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam juga i'tikaf. Maka kalau ditanya apakah syarat mendapatkan Lailatul Qadar adalah di masjid, maka jawabannya tidak. Tapi berada di masjid ini merupakan ketaatan independen, ketaatan tersendiri yang memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika diniatkan untuk i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Fani bertanya, bagaimana cara melakukan i'tikaf bagi wanita? Syukran wa jazakallahu khairan. Amin wa jazakallahu khairan. I'tikaf untuk wanita ya sama, menetap di masjid. Nanti bisa cari masjid-masjid yang memang menyediakan i'tikaf khusus wanita selama tidak ada fitnah di dalamnya, Ada banyak insya Allah masjid-masjid yang menyediakan i'tikaf khusus untuk wanita, yang dimana wanita dijaga di situ, auratnya tertutup, tempatnya terpisah dari ikhwan, dan kehormatannya terjaga serta terhindar dari fitnah-fitnah atau cobaan-cobaan yang ada di dalam hal tersebut. Maka jika seorang wanita ingin i'tikaf, maka i'tikaf. Dan inilah yang dilakukan oleh para istri Nabi SAW setelah Nabi SAW wafat. Dalam riwayat tadi, Nabi SAW beriktikaf sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha tadi, bahwa ketika sudah masuk di malam terakhir, sebelum malam terakhir, Nabi SAW katakan atau Nabi SAW kalau sudah masuk sebelum malam terakhir, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi SAW kencangkan sabuk, kemudian hidupkan malam dan bangunkan istrinya. Jadi istrinya bisa ikut i'tikaf selama aman dari fitnah. Maka begitu juga untuk para suami di sini, kalau misalkan istri meminta izin untuk i'tikaf dan tidak ada madarat atau kita timbang tidak ada fitnah yang akan terjadi, maka sebaiknya tidak dilarang. Karena dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW katakan, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Jangan kalian larang budak-budak wanita Allah Subhanahu wa taala, maksudnya para akhwat, untuk pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu digarisbawahi bahwa selama tidak ada peluang fitnah di situ, tidak ada peluang maksiat di dalamnya. Hadza wallahu taala alam bissawab. Nah, terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa menghidupkan 10 malam terakhir dengan penuh ketaatan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.